Cerita mengerikan diungkap seorang tentara bayaran asal Inggris. Dia mengungkap setelah tiba di Ukraina dan mendapat arahan tempur, lalu berangkat ke medan peperangan. Akan tetapi yang terjadi di luar apa yang dibayangkannya, akhirnya tentara bayaran asal Inggris tersebut hanya mampu bertahan 9 jam di medan tempur, lalu memutuskan untuk menyelamatkan diri dengan cara melarikan diri. Kisah tentara bayaran asal Inggris ini diungkap majalah 1843 berdasarkan pengakuan dan pengalaman orang tersebut. Dia mengaku mendapatkan tawaran untuk melatih tim medis dari jajaran militer Ukraina. Hal itu langsung membuatnya tertarik dan mengambil tawaran tersebut. Namun saat tiba di Ukraina, dia malah mendapat arahan untuk berada di garis depan pertempuran. Saya tidak tertarik untuk menjadi pahlawan atau sekarat. Saya niat ke Ukraina untuk melatih tim medis, bukan berperang langsung, katanya. Untuk memperkuat argumennya, tentara bayaran tersebut memperlihatkan sertifikat dan penghargaan atas kesuksesannya melatih tim medis di beberapa medan peperangan. Dia menganggap kesempatan untuk bergabung bersama pasukan Ukraina adalah sebagai tipuan. Menurut pria itu, Kiev menjualnya mimpi bantuan, dan sebagai hasilnya dia hampir dikirim ke zona perang paling mengerikan. Menurut lawan bicara majalah itu, dia berhasil meyakinkan 20 sukarelawan lainnya untuk menolak kontrak. Kontrak itu sendiri menurut beberapa tentara bayaran lain tidak menguntungkan. Menurut mereka, kondisi pertempuran yang sebenarnya tidak dilaporkan sampai kedatangan di Ukraina. Secara khusus ternyata ketika tiba di Ukraina, dia mendapat kontrak bertugas di garis depan hingga waktu yang tidak ditentukan. Informasi ini dikonfirmasi ke majalah oleh sumber di Kementerian Pertahanan Ukraina. Bagi banyak orang asing, seperti yang dicatat pria itu, peperangan di Ukraina adalah sebagai kejutan. Tentara bayaran yang datang tidak tahu harus menghadapi kenyataan untuk saling membunuh dengan tentara Rusia. Mereka harus berani menghadapi senjata dan kemampuan taktis yang nyata dimiliki tentara Rusia. Sementara alasan militer bayaran banyak yang kembali ke negaranya, dia tidak merinci. Selama percakapan, pria itu memberikan karakteristik kepada tentara bayaran lainnya. Misalnya, dia mengatakan bahwa salah satu dari mereka secara terbuka mengaku mendukung pandangan neo-Nazi. Juga, lawan bicara majalah itu mengatakan bahwa beberapa rekrutan tidak memiliki pengalaman militer sama sekali. Seorang koresponden yang berbicara dengan tentara bayaran menyebut beberapa dari mereka hipster dan fanatik. Ini bukan kejadian pertama dengan relawan asing yang diketahui. Sebelumnya media melaporkan tentang pria dari Amerika Serikat dan Inggris Raya yang oleh agen Ukraina dikira sebagai penyabot Rusia dan kemudian dipukuli selama interogasi. Pada saat yang sama, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmitry Kuleba mengatakan bahwa veteran berpengalaman akan datang ke negara itu. Menurutnya, jumlah lamaran dari asing mendekati 20.000. Perwakilan resmi Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konasenkov sebelumnya mengatakan bahwa tentara bayaran asing yang masuk ke Ukraina melakukan sabotase dan serangan terhadap peralatan dan pesawat militer Rusia. Mereka dipersenjatai dengan kompleks yang dipasok barat ke Kiev. Departemen Pertahanan menekankan bahwa tanggung jawab atas kematian mereka di Ukraina hanya terletak pada kepemimpinan negara-negara yang mendorong partisipasi warganya dalam permusuhan sebagai tentara bayaran. Hanya memperpanjang konflik, politisi Inggris desak Barat hentikan memasok senjata ke Ukraina. Barat harus berhenti mempersenjatai pasukan Kiev karena hanya akan membesar-besarkan konflik yang sedang berlangsung dengan Rusia. Begitu disampaikan mantan pemimpin Partai Buruh Inggris Jeremy Corbyn dalam sebuah wawancara bersama Al Mayadeen, saluran TV yang berbasis di Beirut pada Selasa 2 Agustus. Ia juga mengkritik para pemimpin Barat karena hampir tidak pernah berbicara tentang perdamaian. Mencurahkan senjata tidak akan membawa solusi, itu hanya akan memperpanjang dan membesar-besarkan perang ini, kata Corbyn seperti dikutip dari RT Rabu 3 Agustus. Kita mungkin akan terlibat selama bertahun-tahun dan tahun konflik, ujarnya. Politisi itu mengatakan bahwa dia merasa kecewa karena hampir tidak ada pemimpin dunia yang menggunakan kata perdamaian, menjelaskan bahwa mereka hanya menggunakan bahasa perang. Corbyn juga mengomentari peran PBB, mendesak badan dunia itu agar lebih menjadi pusat perhatian, dan mengusulkan melibatkan badan-badan internasional lainnya seperti Uni Afrika atau Liga Negara-Negara Arab untuk membantu merundingkan gencatan senjata. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyadari jika kekuatan pasukan militernya tak akan mampu menandingi angkatan bersenjata Federasi Rusia. Tak hanya kalah jumlah personel Ukraina, juga kalah telak dalam hal teknologi dan angka persenjataan. Dalam pidatonya di saluran resmi kantor Presiden Ukraina, Zelensky menyoroti pertempuran yang masih terus berlangsung di Donbas Oblast, Provinsi Donetsk. Zelensky bahkan mengibaratkan Donbas seperti neraka yang membakar pasukannya. Apa yang diungkap Zelensky benar adanya, FIFA Militer melaporkan dalam berita sebelumnya, unit militer dari Resimen Serapan Bermotor ke-11 Angkatan Darat Rusia yang didukung pasukan pemberontak Republik Rakyat Donetsk berhasil menguasai separuh kota Piski. Wakil Komandan Resimen Senapan Bermotor ke-11 Angkatan Darat Rusia, Ilya Yemelyanov, mengatakan
jika Pisky adalah salah satu kota yang dijadikan banteng raksasa pasukan angkatan bersenjata Ukraina. Menyikapi situasi ini, Zelensky kembali menyerukan kepada Amerika Serikat dan negara-negara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara untuk kembali mengirimkan persenjataan ke Ukraina. Salah satunya sudah tentu sistem artileri roket mobilitas tinggi yang menurut Zelensky sangat efektif untuk membalas serangan militer Rusia. Zelensky juga memberikan ucapan terima kasih kepada Presiden AS Joe Biden dan NATO yang terus memberikan dukungan kepada Ukraina. Mantan aktor Ukraina itu juga bersumpah untuk membalas tindakan Rusia yang dianggapnya sebagai gerombolan penjajah. Banteng raksasa pasukan Ukraina direbut militer Rusia. Unit militer Rusia dari serimen senapan bermotor ke-11 Angkatan Darat Rusia berhasil melibas pasukan Ukraina dan menguasai setengah kota Pisky Oblast, Donetsk, Selasa 2 Agustus 2022. Pisky yang terletak 10 km barat laut pusat kota Donetsk dijadikan target serangan militer Rusia. Dengan satu alasan, pasukan angkatan bersenjata Ukraina menjadikan wilayah ini sebagai banteng raksasa. Wakil Komandan Resimen Senapan Bermotor ke-11 Angkatan Darat Rusia Ilya Yemelonov memastikan jika pasukannya telah merebut setengah kota Pisky. Tak hanya itu, operasi pembersihan kota Pisky langsung dilakukan setelah pasukan militer Rusia menguasai garis depan militer Ukraina. Gerakan maju armada beruang merah tak lepas dari dukungan pasukan pemberontak Republik Rakyat Donetsk. Unit kami sekarang berada di pemukiman Pisky. Operasi pembersihan sedang berlangsung, ujar Yemelyanov dikutip Viva Militer dari kantor berita Rusia.